691 musuh tidak memberi jalan untuk satu sama lain. 5. Wajah Zhang Mengmeng langsung memucat. Su Zijin yang ada di belakang tampak senang, ia tahu bahwa Leng Xicheng tidak akan peduli dengan wanita yang menjeratnya secara sembarangan. Hanya seorang bintang kecil, masih berpikir untuk mengalahkan kakaknya. Kakaknya bukanlah wanita sembarangan, kakaknya adalah Ratu Kans. Su Zijin maju dengan bangga, bahkan sampai memelototi Zhang Mengmeng. Kakak Xicheng, jangan pedulikan wanita-wanita yang tidak beraturan. Aku dan kakakku. Namun, siapa sangka bahwa Leng Xicheng tidak peduli padanya. Ia segera mengangkat kakinya dan berjalan keluar, meninggalkan sekelompok orang di belakang. Gu Qingqing dan Li Yuyu berjalan dengan cepat ke eskalator, dan akan segera turun ke lantai bawah. Hati Gu Qingqing juga meluncur ke bawah seperti eskalator yang turun. Ia baru saja melangkah, tapi tiba-tiba ada sebuah tangan yang meraih pergelangan tangannya, dan menariknya dengan kuat. Lepaskan aku. Gu Qingqing mencoba untuk menyingkirkan lengan orang itu, tapi ia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng malah mengulurkan lengan lainnya. Pria itu maju ke depan dan meletakkan lengannya di pinggang ramping Gu Qingqing, memeluknya dengan erat. Leng Xicheng tidak melepaskannya, sementara Li Yuyu sudah melangkah ke eskalator terlebih dahulu. Ia tidak punya pilihan lain dan hanya bisa melepaskan tangannya, lalu menoleh dan melihat Leng Xicheng berdiri di lantai atas sambil memeluk Gu Qingqing dengan ekspresi tenang. Satu tangan pria itu melingkari pinggang Gu Qingqing, sementara satu tangannya lagi menarik lengan Gu Qingqing dan tidak melepaskannya. Leng Xicheng, apa maksudmu? Gu Qingqing menahan diri berkali-kali, kini ia sudah diambang kemarahan. Ia tidak mungkin bisa menerima begitu saja kebohongan Leng Xicheng yang berulang kali. Ia tahu bahwa Leng Xicheng memiliki wanita di luar, tidak perlu mengatakan hal sebelumnya, tapi dari awal ia sudah tahu bahwa Leng Xicheng tidak bisa berubah, tetapi, bisakah pria ini tidak berbohong padanya? Leng Xicheng berulang kali berjanji padanya bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan Su Zipei, dan juga mengatakan bahwa ia tidak mungkin bersama Zhang Mengmeng. Tetapi apa yang Gu Qingqing lihat adalah, Leng Xicheng bukan hanya berbelanja bersama Zhang Mengmeng, tetapi bahkan masih berjanji untuk bertemu dengan Su Zipei. Selain itu, Leng Xicheng juga menipunya dengan mengatakan bahwa sedang sangat sibuk hari ini, dan merasa terlalu lelah, jadi akan menemuinya besok. Tetapi ia malah tidak tahu wanita mana yang dikencani Leng Xicheng malam ini. Apakah ada perbedaan antara Leng Xicheng dan mantan Li Yuyu, Zhang Fuxing saat ini? Bukankah kamu ingin berbelanja? Di belakang, terdengar suara Leng Xicheng yang seperti bas di telinganya. Lepaskan aku. Berbelanja. Apanya berbelanja? Ia benar-benar buta dan bodoh. Ia berbelanja untuk membeli pakaian dalam seksi demi memperbaiki hubungan mereka. Tapi sekarang, melihat Leng Xicheng seperti ini, betapa bodoh dan butanya ia yang rela bekerja keras untuk meyakinkan dirinya bahwa Leng Xicheng tidak berbohong padanya. Apakah Leng Xicheng benar-benar sedang bekerja, bukannya ia keluar untuk bermain-main dengan wanita? Apa gunanya jika Leng Xicheng mengejarnya sekarang? Pria ini telah mengkhianatinya, dan tidak pernah berubah sama sekali. Leng Xicheng tidak melepaskan tangannya, sementara Gu Qingqing terus berjuang untuk melepaskan diri. Mereka berdua bertengkar di pintu masuk eskalator. Di sini adalah mall, Leng Xicheng keluar untuk berpatroli dan juga tidak menutup gedung, jadi masih ada orang yang keluar masuk. Apalagi, masih ada pelanggan yang ingin turun ke lantai bawah. Saat melihat mereka menghalangi jalan, para pelanggan menjadi sedikit tidak sabar. Oi, jika kalian berdua ingin bertengkar, lakukan saja di rumah. Bisakah memberikan jalan dan membiarkan kami turun? Gu Qingqing tercengang, dan ia pun berhenti berusaha untuk melepaskan diri dari Leng Xicheng. Dalam situasi seperti ini, Leng Xicheng masih memiliki ekspresi tampan dan mulia, dan berkata dengan suara rendah di telinganya, ada banyak orang di sini. Tidak apa-apa jika aku difoto, tapi kamu. Gu Qingqing masih belum sempat mengatakan apapun, namun ia sudah diseret oleh Leng Xicheng. 692 musuh tidak memberi jalan untuk satu sama lain. 6. Ketika Gu Qingqing ditarik ke samping oleh Leng Xicheng, ia pun kembali berusaha untuk melepaskan diri. Leng Xicheng, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku, lepaskan. Raut wajah Leng Xicheng tampak dingin, ia menyeretnya sambil berkata, kamu teriak saja, jika kamu ingin semua orang mengetahui tentang hubungan kita, maka teriaklah. Ketika Leng Xicheng mengatakan itu, wajah Gu Qingqing tiba-tiba menjadi pucat dan akhirnya diam. Namun ia masih terus berusaha untuk melepaskan diri dengan kesal.
Kedua orang ini bertengkar di sepanjang jalan. Leng Xicheng pun semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Gu Qingqing. Genggaman tangannya seperti rantai besi, mengunci semua perlawanan wanita itu. Gu Qingqing juga melawannya dengan keras kepala, kekuatannya untuk berjuang semakin besar. Ia cemas karena tidak bisa menyingkirkan tangan Leng Xicheng, dan langsung menundukkan kepalanya untuk menggigit pergelangan tangan pria itu. Ia ingin Leng Xicheng melepaskannya agar ia bisa pergi. Rasa sakit melanda, Leng Xicheng menyipitkan matanya. Ia menarik Gu Qingqing dan langsung mendorongnya ke dalam sebuah toko yang menjual pakaian dalam. Penjual baru saja datang menyapa dengan tersenyum, "Selamat datang." Ketika melihat Leng Xicheng yang memiliki wajah dingin, menarik Gu Qingqing yang berusaha melawan di sepanjang jalan, kedua orang ini bertengkar dan bergegas masuk ke dalam toko. Tentu saja, untuk menunjukkan bahwa dirinya datang untuk membeli pakaian, dan bukan datang untuk bertengkar, Leng Xicheng berkata dengan dingin, 75C, bawa beberapa set ke sini. Petugas toko tercengang, ia melihat Leng Xicheng menarik Gu Qingqing yang bertekad untuk melawan ke dalam ruang ganti yang luas, kemudian menutup pintu dengan kuat. Leng Xicheng, apa yang kamu lakukan? Kenapa kita datang ke sini? Gu Qingqing tidak menyangka Leng Xicheng akan menariknya ke toko pakaian dalam di depan begitu banyak orang. Tadi ia memang mau membeli beberapa beras seksi untuk menyenangkannya, tetapi tidak menyangka, mereka pergi ke toko pakaian dalam itu untuk bertengkar. Leng Xicheng menyeret dan mendorong Gu Qingqing di ruang ganti, lalu melemparnya hingga punggung Gu Qingqing menabrak dinding dengan keras. Leng Xicheng berdiri di tepi pintu, mengulurkan tangan dan mengambil beberapa bra yang dibawa oleh petugas wanita, kemudian memasukkan semuanya ke dalam pelukan Gu Qingqing. Leng Xicheng, kamu sudah gila. Gu Qingqing berkata dengan suara rendah, sambil mengerutkan kening. Ia ingin melarikan diri, tetapi Leng Xicheng telah menutup pintu ruang ganti, dan menatapnya dengan dingin. Gu Qingqing langsung marah, ia menoleh dan hendak bergegas keluar, tetapi ditekan oleh Leng Xicheng di partisi kayu yang ada di samping, kemudian pria ini menciumnya tanpa ragu. Leng, ciuman Leng Xicheng yang tajam dan keras, membungkus mulut lembutnya dalam sekejap, seolah-olah ingin menghisapnya ke dalam perutnya, mencium dalam-dalam. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Leng Xicheng masih menekannya ke dinding dengan erat. Gu Qingqing sedang berjuang, semakin ia berjuang, Leng Xicheng semakin kuat. Karena pertengkaran mereka, partisi kayu itu pun mengeluarkan bunyi retak. Gu Qingqing secara samar merasa hal itu sangat tidak pantas, dan ia pun berhenti berjuang untuk melepaskan diri dari Leng Xicheng. Namun pria ini malah tidak melepaskan kendalinya, dan memegang pinggang rampingnya, membuat tubuh mereka semakin menempel satu sama lain. Gu Qingqing bahkan merasa jika partisi kayu di belakangnya sudah tidak bisa menahan beban lagi, dan kembali terdengar bunyi retakan seperti akan rusak. Gu Qingqing sangat ketakutan, entah apa yang dipikirkan oleh orang-orang di sebelah terhadap mereka. Leng Xicheng menyandarkannya ke dinding beton di belakangnya, kali ini tidak ada beban partisi kayu, dan ia sangat ingin meremas tubuh Gu Qingqing, dan menghisap semua udara dan air di perutnya. 693 musuh tidak memberi jalan untuk satu sama lain 7. Entah sudah berapa lama Leng Xicheng mencium Gu Qingqing, kini ia pun mulai perlahan-lahan melepaskan dirinya, napas dua orang itu terlihat terengah-engah. Wajah tampan Leng Xicheng berada tepat di depan Gu Qingqing, pria itu bahkan memegang kepalanya, memaksanya untuk menatapnya secara langsung, dan berkata dengan suara yang sangat pelan, tapi setiap katanya langsung menusuk ke hati. Jika kamu bergerak dan berteriak, aku tidak keberatan untuk menciummu hingga pulang kerja. Leng Xicheng, Gu Qingqing terkejut dan marah, ada rasa sakit yang sulit dikatakan melanda dengan kuat. Ia tidak akan dengan bodohnya mempercayai Leng Xicheng lagi, melihat langsung lebih dapat diandalkan daripada mendengar. Di masa lalu, Leng Xicheng bahkan terlalu malas untuk meliriknya, tapi sekarang, pria ini akan menggunakan kata-kata manis untuk menipunya. Namun, setidaknya itu menunjukkan bahwa Gu Qingqing sudah memiliki tempat tertentu di hatinya. Gu Qingqing mungkin bukan wanita yang bisa diganti sesuka hati, dan Leng Xicheng juga berusaha keras untuk mempertahankan hubungan mereka sebagai suami istri. Tetapi, Gu Qingqing tidak menginginkan posisi yang tidak bisa digantikan itu. Ia hanya ingin cinta Leng Xicheng. Di satu sisi, Leng Xicheng berkata bahwa ia ingin Gu Qingqing bekerja keras untuk menyenangkannya, tapi di sisi lain, ia bermain dengan wanita lain di belakangnya. Gu Qingqing bukan tipe istri yang ingin menikahi keluarga kaya, kemudian tidak peduli dan tidak mempertanyakan segala sesuatunya asal bisa hidup mewah. Gu Qingqing tidak sanggup untuk mengabaikan pengkhianatan Leng Xicheng.
Semakin Gu Qingqing mencintainya, maka akan semakin menyakitkan. Semakin ia melihat Leng Xicheng penuh perhatian, Gu Qingqing akan semakin tamak. Semuanya masih baik-baik saja ketika Leng Xicheng tidak pernah menjanjikan sesuatu padanya, tetapi begitu pria itu berjanji padanya bahwa tidak akan pergi menemui wanita lain di belakangnya lagi, Gu Qingqing benar-benar akan gila. Di pupil mata Leng Xicheng yang berwarna terang, terdapat pantulan seorang wanita yang terkejut, marah, dan kesakitan. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Gu Qingqing, tapi kemudian ia merapikan rambut Gu Qingqing. Jari-jarinya yang ramping masuk ke dalam rambut hitam nan lebat milik Gu Qingqing, gerakannya seperti membuat untaian benang merah yang tak terlihat, mengikat hatinya dengan erat. Hari ini, aku sedang berdiskusi dengan Zhang Mengmeng dan ayahnya tentang kepemilikan saham Huang Ting Entertainment. Jika dia berinvestasi, nilainya bisa mencapai 2 miliar yuan. Suara Leng Xicheng sangat pelan, ia mengucapkan satu kata demi satu kata. Biasanya, Leng Xicheng tidak pernah membicarakan tentang pekerjaannya kepada Gu Qingqing, tetapi jika hari ini ia tidak menjelaskannya, mungkin besok malam dirinya bahkan tidak bisa masuk ke kamar dan tidur. Tidak, melihat penampilan Gu Qingqing yang bertekad ini, mungkin mereka akan langsung bertengkar. Selain itu, ada Su Zipei dan Su Zijin, kamu juga tahu bahwa dari awal keluarga Su berencana untuk membeli saham Huang Ting Entertainment, dan hari ini mereka juga membuat janji untuk membahas kerja sama. Mata Leng Xicheng terlihat tenang, dan ekspresinya bahkan lebih tenang, tetapi wajahnya yang begitu dingin dan tampan tampaknya memiliki pesona yang bisa menarik jiwa orang. Hal itu perlahan-lahan menenangkan hati Gu Qingqing yang awalnya cemas. Saham baru akan diterbitkan hari ini dan besok adalah waktu pembahasan terakhir. Penjelasan Leng Xicheng menghilangkan sebagian besar kekhawatiran Gu Qingqing. Tetapi, Gu Qingqing masih menundukkan kepalanya, Tetapi mengapa bisa kebetulan? Kebetulan hari ini kedua wanita itu bertemu bersama. Leng Xicheng meliriknya dengan tenang, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, kemudian mendesah dengan lembut di depannya. Gu Qingqing menatapnya dengan bingung, dan malah melihat Leng Xicheng memiliki ekspresi, kamu sangat bodoh. Lalu ia berkata, ketika Zhang Mengmeng datang, ada sekelompok bawahan di belakangku. Su Zipei juga tidak datang sendirian, Su Zijin dan Ni Zining juga ada di sana. Jika Leng Xicheng ingin berkencan dengan seorang wanita dan melakukan hal-hal buruk, mengapa ia harus membawa begitu banyak orang untuk mengganggu kencannya? Setelah itu, Gu Qingqing baru tiba-tiba menyadarinya, sedangkan Leng Xicheng malah berkata dengan tenang, kalau begitu, maukah kamu mencoba pakaian dalam ini? 694 musuh tidak memberi jalan untuk satu sama lain. 8. Gu Qingqing sedikit tercengang. Ia menatap lurus Leng Xicheng dengan sepasang matanya yang sedikit malu dan basah karena marah. Leng Xicheng mengubah topik terlalu cepat, Gu Qingqing sedikit tidak bisa mengikuti langkahnya. Leng Xicheng menyerahkan pakaian dalam yang mereka injak kepadanya, lalu mundur selangkah, seolah sengaja ingin memperhatikan tubuh Gu Qingqing. Kemudian ia melihat tubuh bagian atas Gu Qingqing sambil berpikir, lalu mengatakan, kamu 75C, benar, kan? Gu Qingqing sedikit malu, ia memiringkan kepalanya sedikit dan mengabaikannya. Leng Xicheng berpikir sejenak, menoleh sedikit, dan mengeraskan suaranya, apakah kalian memiliki pakaian dalam yang lebih seksi di sini? Gu Qingqing terkejut dan marah, matanya melebar hingga bulat, kemudian pura-pura berteriak, kamu sudah gila. Pegawai wanita di luar pun mengangguk, ada. Mau yang 75C, bawa beberapa set pakaian dalam yang seksi. Harus yang seksi. Setelah mengatakan itu, Leng Xicheng masih menatap Gu Qingqing dengan tenang, tatapan matanya seolah bertanya mengapa Gu Qingqing masih berdiri diam, lepaskan pakaianmu. Gu Qingqing malu dan marah, seluruh wajahnya berubah jadi semerah apel merah, merah dan berair, menggigitnya satu gigitan pasti terasa sangat manis. Tidak lama kemudian, petugas menemukan beberapa set pakaian yang paling seksi di dalam toko. Ia mengetuk pintu kompartemen, Leng Xicheng dengan cepat membuka kunci pintu, petugas itu hanya melihat sepasang tangan pria yang putih dan ramping dijulurkan keluar, kemudian, dengan cepat mengambil bra yang di tangannya, segera setelah itu menutup pintu dengan kuat, dan mengunci kunci pintu. Pegawai itu menyentuh dadanya, ya Tuhan, pergerakan kedua orang di dalam sana sangat keras. Mereka, apakah mereka sedang melakukannya di ruang ganti? Apakah aku harus melaporkan mereka? Pegawai tersebut merupakan pegawai baru,
ia tidak mengenali pria tampan di dalam ruang ganti adalah bos besarnya. Setelah berpikir sejenak, ia pun menelepon dan melaporkan kejadian ini ke supervisor. Di dalam, Leng Xicheng tidak tahu tentang pergerakan di luar, dan hanya memberikan pakaian dalam yang dibawakan oleh pegawai tersebut ke pelukan Gu Qingqing. Segera setelah itu, ia mengangkat dagunya sedikit dan menatapnya dengan santai. Gu Qingqing kehilangan kata-kata, Leng Xicheng menghalangi pintu, ia sama sekali tidak bisa keluar. Apakah ia harus mencoba pakaian dalam ini di depan Leng Xicheng? Apalagi, ini merupakan pakaian dalam yang seksi. Selain itu, pegawai di luar juga pasti mendengar suara ciuman mereka tadi, ditambah dengan Leng Xicheng yang masuk ke kamar ganti wanita dengan meminta berapa link seksi kepada pegawai toko. Kamu tidak mau mencobanya? Leng Xicheng menyipitkan matanya, ia maju selangkah, sosoknya yang ramping tampak seperti sebuah gunung, dan secara tidak sadar memberi Gu Qingqing sebuah rasa tertekan. Aku membantumu mencobanya. Tidak, tidak. Gu Qingqing langsung mundur beberapa langkah hingga punggungnya menempel di dinding. Ia tidak mungkin bisa melarikan diri, tapi juga tidak ingin menghadapi pikiran jahat Leng Xicheng. Kalau begitu, cobalah. Ada sorot mata mempermainkan sekaligus menanti-nanti di mata Leng Xicheng. Ia hanya berjarak satu lengan dari Gu Qingqing. Apakah ia benar-benar ingin melihat Gu Qingqing melepaskan pakaian, dan melihatnya mencoba pakaian dalam seksi itu satu persatu? Gu Qingqing mengambil bra dan terdiam cukup lama. Leng Xicheng sedikit mengernyit, dagunya juga menekan ke bawah, kenapa tidak mencobanya? Kamu terlalu dekat, aku tidak bisa mencobanya. Suara Gu Qingqing semakin pelan, kepalanya juga semakin menunduk. Pada akhirnya, suaranya hampir seperti dengungan nyamuk. Leng Xicheng berkedip dan melihatnya dari atas ke bawah, ia lalu melipat tangannya dan berkata, aku juga bukan tidak pernah melihatnya. 695 musuh tidak memberi jalan untuk satu sama lain. Tidak bisa, berbaliklah, jangan melihat, Gu Qingqing memerintahnya dengan malu. Leng Xicheng berputar di sekeliling Gu Qingqing sambil tersenyum, dan masih fokus melihat bagian atas tubuh Gu Qingqing yang menonjol, ia terus melihat hingga Gu Qingqing merasa geli. Ketika Gu Qingqing hampir marah dan hendak mengatakan sesuatu, Leng Xicheng baru menundukkan kepalanya dan mundur dua langkah, lalu duduk di bangku dekat pintu, tubuhnya yang ramping bersandar di partisi kayu. Ia melipat kakinya dengan nyaman, memunggungi Gu Qingqing, kemudian mengangkat dagunya dan berkata dengan tenang, gantilah. Gu Qingqing kehilangan kata-kata, melihat Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan terlihat tenang, ia hanya bisa menerima takdir dan perlahan-lahan melepaskan pakaiannya. Gu Qingqing membuka kancing sambil melihat ke belakang dengan waspada, ia melepaskan semua kancing jasnya, Leng Xicheng pun tidak menoleh. Setelah itu Gu Qingqing baru menghela napas lega. Leng Xicheng duduk di samping pintu, tapi telinganya malah terus mendengar pergerakan. Di dalam kamar ganti ada sebuah cermin, jadi tidak perlu keluar untuk bisa melihat apakah pakaiannya cocok atau tidak. Gu Qingqing melepaskan pakaiannya satu persatu dan menggantungnya di kursi sebelahnya. Leng Xicheng duduk di samping pintu, ia mendengar suara kancing yang terbuka satu persatu, kemudian mendengar suara pakaian jatuh, dan mendengar suara pergerakan Gu Qingqing menggantung pakaian di gantungan pakaian, setelah itu menundukkan kepala dan menemukan sebuah bra lalu mengenakannya. Leng Xicheng bisa membayangkan pemandangan Gu Qingqing setengah telanjang, tubuh putihnya perlahan-lahan terbuka, menggerakkan pinggang rampingnya dan menggantung pakaiannya, kemudian menundukkan kepala mengambil pakaian dalam seksi dan mengenakannya satu persatu. Hanya membayangkannya saja membuat jakun Leng Xicheng naik turun secara tidak terkendali, ia diam-diam menelan ludah. Kalau sudah, aku ingin melihatnya. Ucap Leng Xicheng tiba-tiba, Gu Qingqing pun terkejut dan segera melihat pergerakan Leng Xicheng dari cermin. Leng Xicheng terus memunggunginya dan tidak terlihat ingin mengintipnya. Gu Qingqing segera membalas, aku tidak mau. Leng Xicheng membalas, apanya yang tidak mau? Kamu mengenakan pakaian dalam seksi itu untukku, tentu saja aku ingin memilih yang aku suka. Siapa bilang aku memakainya untukmu? Leng Xicheng berkata dengan tenang, apakah kamu ingin melihat cermin dengan mengenakan pakaian dalam seksi untuk menyenangkan diri sendiri? Kamu, Gu Qingqing memelototinya. Leng Xicheng mengubah hal tidak masuk akal menjadi masuk akal secara paksa. Apakah kamu sudah selesai? Biarkan aku melihatnya. Setelah mengatakan itu, Leng Xicheng segera menoleh. Begitu melihatnya, aliran darah Leng Xicheng meningkat. Bra motif macan tutul,
ada dekorasi sutra rendah hitam di sekelilingnya, dan tali beranya tampak transparan. Dari sudut pandang Leng Xicheng ia hanya bisa melihat kelincinya yang putih dan halus bersembunyi di balik motif macan tutul, celana kecil di bawah bahkan lebih menunjukkan tubuhnya yang indah hingga sangat jelas. Jika bukan karena masih ada beberapa set pakaian di belakang, Leng Xicheng benar-benar sangat ingin menjadi seekor cheetah, dan membawa kelinci kecil ini ke dalam sarang lalu memakannya. Leng Xicheng menurunkan pandangannya dan memilih satu set pakaian di tumpukan pakaian dalam, coba ini. Duduklah. Gu Qingqing merasa malu dan marah, terutama ketika ia melihat ekspresi mata Leng Xicheng yang berbinar dari cermin. Ia benar-benar malu dan marah hingga ingin mati. Apakah otaknya rusak? Sebelumnya ia benar-benar berpikir untuk mengenakan pakaian dalam seksi demi memperbaiki hubungan mereka. Hanya dengan mengganti pakaian, Gu Qingqing bisa membuatnya hilang kendali. Jika kamu terlalu lama, aku akan membantumu menggantinya secara pribadi. Oke, aku akan mencobanya juga. Gu Qingqing mengambil pakaian itu dan langsung tercengang. Ini, apakah pakaian ini bisa dipakai? Selanjutnya bab 696 musuh tidak memberi jalan untuk satu sama lain 9.